Gak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Udah siap mulai pembelajaran? Siap, Bu. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Bagus ya. Dipertahanin ya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan sempurna dan baik. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Ya. Materi kita hari ini yaitu tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah. Siapa yang tahu pengertian Al-Quran? Amel? Nih. Yang berarti sesuatu yang dibaca yang punya makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Qoro'a artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca dengan sempurna. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat manusia untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Quran juga dibentuk masdar dari Al-Quran yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran ini menghimpunkan beberapa huruf, kata atau kalimat secara tertib dan tersusun, rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai makhorizul hurufnya dan sifat-sifatnya. Menurut Quraisyah, pengertian Al-Quran secara harfiah yaitu bacaan yang sempurna, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan nama Al-Quran ini sebagai pilihannya dan karena tidak ada satupun sejak kita mengenal bacaan, setelah kita mengenal baca dan tulis, kita tidak pernah melihat atau mengikuti pelajaran yang lebih baik dari Al-Quran ini. Terus sedangkan menurut Abid Al-Jabiri, pendapat Al-Quran yaitu sebagai kalam Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada malaikat Nabi Muhammad SAW dari perantaraan malaikat Jibril, terus yang disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidupnya.
yang tentang karakteristik. Maka setidaknya ada 5 faktor penting yang menjadi faktor karakteristik dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah, bukan perkataan malaikat Jibril atau sabda dari Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau hanya sebagai penerima wahyu saja dan bukan perkataan dari manusia biasa. Terus yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat dalam sejarah sepanjang masa, baik masa sekarang dan masa yang akan datang. Terus yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang. Yang secara logikanya mereka mustahil untuk berdusta. Periwayat itu dilakukan dari masa ke masa secara berurut-urutan. Yang kelima, membaca Al-Quran adalah disebut sebagai nilai ibadah. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran supaya pahala kita itu bertambah, nilai ibadah kita itu bertambah. Terus yang selanjutnya, siapa yang tahu berapa nama-nama Al-Quran yang wajib diketahui? Di atas ini berapa kali kenapa? Lagi? Siapa yang tahu? Amin. Nama-nama Al-Quran. Al-Furqan, At-Tanzil, dan Al-Dzikir. Dan Al-Kitab. Baik. Yang pertama itu yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah memiliki banyak nama, di mana terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini diberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Terus yang kedua, dinamakan sebagai Al-Furqan, terdapat di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25. Yang berbunyi, Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang ketiga, dinamakan At-Tanzil sebagai di mana terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara di dalam ayat 192 sampai 193. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin
terdapat di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, yaitu inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kelima dinamakan sebagai Alkitab, terdapat di dalam Quran surah Ad-Duhan ayat 1-3. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Artinya, Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Karakteristik dari Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran adalah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana bukan perkataan dari malaikat Jibril atau bukan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada nabi-nabi yang lain. Terus yang ketiga yaitu Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat dari zaman dahulu, zaman sejarah dahulu hingga masa kini dan masa yang akan datang. Terus yang keempat yaitu diriwayatkan secara mutawatir, di mana Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang. Terus yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah, nilai amal ibadah. Terus selanjutnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperbanyak membaca Al-Quran supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang ingin menzolimi kita, orang-orang yang ingin memasukkan kita ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus kita harus sering membaca Al-Quran supaya hati kita tenang, tentram, damai, supaya kita lebih dekat kepada Rob atau yang di atas. Yaitu pembahasan selanjutnya yaitu fungsi tentang Al-Quran. Yaitu yang pertama Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran ini Yang pertama Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, di mana petunjuk bagi umat Islam secara umum. Yang kedua, petunjuk bagi umat Islam secara kepada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, petunjuk bagi umat Islam yang beriman. Terus yang kedua yaitu asyifa, yaitu sebagai penyembuh. Al-Quran ini bisa menjadi obat penyakit hati seperti iri dengki. Apalagi nak? Seperti apa lagi? Takabur. Hah? Apa kurang keras? Takabur, Bu. Oh iya, takabur. Apa lagi? Udah 5 ya? Hah? Apa? Anania. Oh, Anania. Iya, sering-seringlah membaca Al-Quran supaya kita dihindari dari penyakit hati. Yaitu Al-Firqan, yaitu pembeda, di mana di antaranya pembeda di mana dengan antara hak dan yang batil. Yang keempat yaitu Al-Mau'izah, di mana di sini Al-Mau'izah ini pengertiannya yaitu nasihat. Mau'izah. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan ibu akan membagikan kelompok diskusi 2 kelompok. Nanti apa yang dijelaskan itu yang akan ditampilkan di depan. Baik, yang pertama yaitu kelompok 1. Yang mana?
jelaskan lagi ya, sekali lagi pengertian Al-Quran adalah kalam Allah di mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dan disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Terus yang kedua, kalian bahas apa ya? Membahas tentang karakteristik Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat. Yang pertama tadi mukjizat dari zaman sejarah sampai masa yang akan datang. Terus yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Tampilkan ke depannya. Terus yang ketiga, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang. 3 itu aja. Nanti kalau seumpamanya ada materi yang paham, yang Anda bisa pahami, bisa tampilkan ke depan supaya teman-teman yang lain juga memahami. Aku bilang, udah. Buat bentuk karena kamu kesini ya, Rikin. Arum kesini. Aku nggak ngerti bahasa Arab. Ada. Biasanya ini kan ada contohnya ini. Boleh? Udah siap? Iya, maju lah. Yang terakhir ini belum? Satu lagi Pak. Sudah dah? Iya Pak. Udah. Ibu, sekarang saya akan dari kelompok 1 akan menampilkan tentang pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai berikut. Betul, tepuk tangan. Ya, Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran tersebut adalah sebagai mukjizat. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang ketiga, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir dan diriwayatkan banyak orang. Iya. Betul. Tepuk tangan. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi dan teman-teman saudara tadi, mungkin Anda bisa dapat memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya, pembelajaran kan kita udah selesai, jadi Ibu mau ngasih tugas, cari nama-nama Al-Quran serta pengertiannya. Dan satu lagi, fungsi Al-Quran bagi kehidupan sehari-hari ya. Nanti dibuatnya di buku catatan. Nanti minggu depan kumpulkan ke ruangan Ibu. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Baiklah, apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.